Malam sudah larut ketika jam dinding di ruang tengah berdentang sebanyak 11 kali. Suasana di luar rumah sudah sepi, hanya menyisakan suara jangkrik dan sesekali deru motor penjaga malam yang melintas di kompleks perumahan. Di dalam kamar utama, lampu sengaja diredupkan. Suasana ideal yang biasanya dimanfaatkan oleh pasangan suami istri untuk beristirahat setelah seharian bertarung dengan rutinitas. Randy baru saja keluar dari kamar mandi setelah mencuci muka dan menyikat gigi. Ia mengenakan kaos oblong longgar dan celana pendek kain. Pikirannya malam itu sebenarnya cukup lelah setelah menghadapi tumpukan pekerjaan kantor yang tidak ada habisnya. Namun, rasa lelah itu mendadak menguap begitu ia melangkah mendekati tempat tidur. Di atas kasur, istrinya, Amel, sedang duduk bersandar pada kepala ranjang. Yang membuat Randy mengernyitkan dahi adalah ekspresi wajah Amel. Perempuan itu tidak sedang bermain ponsel seperti biasanya, juga tidak sedang membaca buku. Amel hanya menatap lurus ke arah dinding di depannya dengan tatapan kosong. Namun, ada gurat kecemasan yang luar biasa di matanya. Kedua tangannya saling bertautan erat di atas pangkuan, meremas jemarinya sendiri, seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Randy merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Selama 5 tahun pernikahan mereka, ia cukup tahu bahwa jika Amel diam 1000 bahasa pada jam-jam krusial seperti ini, itu berarti ada sebuah proyek rahasia atau masalah besar yang sedang berkecamuk di kepalanya. "Ma, belum tidur?" tanya Randy lembut sambil merebahkan diri di sisi kasur yang kosong. Amel terlonjak sedikit, seolah baru saja dibangunkan dari lamunan yang sangat dalam. Ia menoleh ke arah Randy, mencoba tersenyum, namun senyum itu terlihat sangat dipaksakan dan layu. Iya pak, bentar lagi. Mama cuma lagi mikirin sesuatu." "Mikirin apa? Gak biasanya jam segini kamu masih bengong kayak begini. Ada masalah di grup arisan? Atau soal anak-anak?" Randy mencoba menyelidik, menggeser duduknya agar lebih dekat. Amel menggigit bibir bawahnya. Ia menatap Randy dengan pandangan yang sulit diartikan, perpaduan antara rasa bersalah, takut, dan ragu-ragu. "Pak, kalau Mama bilang sesuatu, Papa janji ya jangan marah dulu, dan tolong dengerin Mama sampai selesai." Kalimat itu seketika membuat bulu kuduk Randy meremang. Dalam kamus rumah tangga, kalimat jangan marah dulu dari seorang istri adalah sinyal bahaya tingkat 1. Pikiran Randy yang tadinya mengantuk, langsung berubah menjadi waspada penuh. "Iya, Papa janji gak marah. Memangnya ada apa sih, Ma? Kok serius banget sampai pasang muka begitu?" Randy berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang, meskipun di dalam dadanya, jantungnya mulai berdegup kencang. Amel menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. "Ini soal uang, Pa. Dan soal keputusan yang Mama ambil sendiri tanpa bilang-bilang Papa beberapa bulan lalu." Mendengar kata uang dan tanpa bilang-bilang, kepala Randy langsung berputar. Otak laki-lakinya mulai menyusun berbagai skenario buruk. Sejak beberapa bulan terakhir, Randy memang menyadari ada yang aneh dengan pengeluaran rumah tangga mereka. Namun ia selalu menepis pikiran negatifnya, karena percaya penuh pada manajemen keuangan istrinya. Namun sekarang, di jam 11 malam yang sunyi ini, benteng kepercayaannya mulai goyah oleh imajinasinya sendiri. Apakah Amel terjebak investasi bodong online yang lagi marak? Pikir Randy panik. Atau jangan-jangan, dia ketipu belanjaan online dalam jumlah besar. Atau yang lebih parah, apa dia diam-diam pinjam uang di aplikasi pinjaman online, pinjol, ilegal, demi menutupi gaya hidup lingkungan sosialnya? Keringat dingin mulai keluar di tengkuk Randy. Ia membayangkan debt collector datang ke rumah mereka, memaki-maki, atau nama baik keluarga mereka hancur di media sosial. "Uang? Maksudnya gimana, Ma? Kamu gak lagi kelilit utang, kan? Tolong jujur sama Papa Amel. Berapa nominalnya?" Suara Randy yang tadinya lembut, kini berubah menjadi agak berat dan menuntut. Ketakutan menguasai dirinya, membuat mode defensifnya aktif. Amel melihat perubahan ekspresi suaminya dan langsung panik. "Loh, kok Papa langsung mikir ke sana sih? Bukan utang, Pa. Tapi, aduh, gimana ya ngomongnya? Ini tentang tabungan darurat kita yang ada di rekening atas nama Mama." "Tabungan darurat kita?" Randy hampir saja berteriak, namun ia buru-buru menurunkan volume suaranya karena ingat anak mereka sedang tidur di kamar sebelah. "Tabungan yang kita kumpulin buat biaya masuk sekolah kakak tahun depan? Kamu apain uang itu, Ma? Tolong jangan bilang kalau uangnya udah habis."
Suasana kamar yang tadinya tenang, kini berubah menjadi sangat tegang. Salah paham telah mengambil alih ruang komunikasi mereka. Randy sudah terlanjur mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan ketakutannya. Sementara Amel, yang dasarnya sensitif, merasa disudutkan sebelum sempat menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Papa kok jahat banget sih, langsung nuduh mama ngabisin uang. Air mata Amel mulai menggenang di pelupuk matanya. Mama itu istri papa, bukan orang asing yang mau ngerampok rumah ini. Kenapa pikiran papa selalu buruk tentang mama? Ya, gimana papa gak mikir buruk kalau kamu ngomongnya setengah-setengah di jam 11 malam begini? Balas Randy, berusaha menahan emosinya agar tidak meledak. Kamu bilang ada keputusan sepihak soal uang tabungan darurat kita. Wajar dong kalau papa panik. Itu uang hasil kerja keras kita berbulan-bulan, Amel. Amel memalingkan wajahnya. Air matanya kini benar-benar luruh membasahi pipinya. Ia merasa niat baiknya malam ini untuk terbuka justru disambut dengan benteng prasangka yang tinggi oleh suaminya. Sementara Randy, melihat istrinya menangis, justru merasa bersalah sekaligus frustrasi karena ia masih berada di dalam kegelapan, tidak tahu apa rahasia sebenarnya yang sedang disembunyikan. Randy menarik napas dalam-dalam, mencoba menurunkan ego dan emosinya. Ia mengulurkan tangan, mencoba menyentuh jemari Amel yang masih gemetar. Maafin papa. Papa tadi panik. Tolong jelasin ke papa pelan-pelan. Uang itu papa tahu gak mungkin kamu pakai buat yang macam-macam. Jadi, ada apa sebenarnya dengan tabungan itu? Amel menyeka air matanya dengan ujung daster. Ia menatap Randy dengan sisa-sisa rasa sedihnya, lalu bergerak mengambil tas kecilnya yang diletakkan di bawah tempat tidur. Dari dalam tas itu, ia mengeluarkan sebuah buku tabungan dan selembar kertas sertifikat resmi yang masih baru. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Amel menyerahkan kertas sertifikat dan buku tabungan tersebut kepada Randy. Mama nggak ngabisin uang itu buat belanja atau ketipu, Pak, kata Amel dengan suara serak. 3 bulan lalu, waktu papa cerita kalau papa jenuh banget kerja di kantor dan punya impian pengen punya usaha peternakan atau kebun sendiri di kampung halaman papa, mama diam-diam mikirin itu terus. Randy tertegun. Ia menerima kertas tersebut dan membacanya di bawah temaram lampu tidur. Matanya membelalak. Kertas itu adalah sertifikat kepemilikan sebidang tanah produktif kecil di pinggir kota kelahiran Randy, yang di atasnya sudah tertanam ratusan pohon komoditas siap panen. Mama tahu uang tabungan darurat kita kalau cuma didiamin di bank, nilainya bakal kemakan inflasi. Lanjut Amel pelan. Kebetulan, sepupu mama di kampung menawarkan tanah kebun itu dengan harga miring, karena pemiliknya lagi butuh uang cepat. Mama tahu ini beresiko karena nggak izin papa dulu. Tapi mama pakai sebagian tabungan darurat dan ditambah sama uang simpanan pribadi mama dari hasil jualan online selama ini untuk melunasinya. Amel menunduk, bersiap jika Randy masih ingin memarahinya. Mama sengaja mau kasih tahu malam ini karena proses balik namanya baru selesai sore tadi. Mama mau ini jadi kejutan buat papa, supaya papa tahu kalau papa nggak sendirian berjuang. Kalau papa capek kerja kantoran, kita udah punya pegangan aset nyata di kampung yang bisa kita kelola nanti. Tapi, mama nggak nyangka papa bakal semarah tadi. Mendengar penjelasan itu, rasanya seperti ada hantaman keras yang memukul dada Randy. Bukan hantaman amarah, melainkan hantaman rasa bersalah yang teramat sangat. Laki-laki itu menatap sertifikat di tangannya, lalu beralih menatap wajah istrinya yang masih sembab. Tebakan liarnya tentang pinjol, investasi bodong, atau sifat boros istrinya runtuh seketika, berganti dengan rasa takjub dan haru yang luar biasa atas pengorbanan dan kejeniusan finansial sang istri demi masa depan impiannya. Randy menggeser duduknya. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung membawa Amel ke dalam pelukannya yang erat. Ia mengecup puncak kepala istrinya berulang kali, menyalurkan rasa sesal sekaligus rasa terima kasih yang tidak bisa diungkapkan hanya dengan kata-kata. "Ma, maafin papa ya. Papa benar-benar minta maaf," bisik Randy lirih. Suaranya kini bergetar karena menahan haru. "Papa bodoh banget udah mikir yang macam-macam tentang kamu. Papa nggak tahu kalau istri papa ini ternyata sehebat dan sepeduli ini sama impian papa." Amel yang awalnya masih kesal, perlahan-lahan mulai luluh di dalam pelukan hangat suaminya.
Ia membalas pelukan Randy dan menyandarkan kepalanya di dada bidang sang suami. Lagian papa sih, dengar kata uang langsung sensi banget. Kan mama jadi takut mau jelasinnya. Ya habisnya kamu mulainya jam 11 malam pakai mukanya tegang begitu. Siapa yang gak jantungan, Ma? Tutur Randy sambil terkekeh pelan, mencoba mencairkan suasana yang sempat membeku. Malam itu, jam dinding terus berputar melewati angka 12. Namun ketegangan di kamar tersebut telah sepenuhnya sirna. Kamar yang tadinya sempat terasa seperti ruang interogasi yang dingin, kini kembali menjadi tempat yang paling hangat bagi sepasang suami istri tersebut. Mereka menghabiskan sisa malam itu bukan dengan tidur, melainkan dengan saling menggenggam tangan, melihat foto-foto lahan kebun yang dikirimkan oleh sepupu Amel melalui ponsel, dan menyusun rencana masa depan bersama dengan penuh senyuman. Salah paham di jam 11 malam itu, akhirnya justru menjadi babak baru yang semakin mempererat fondasi kepercayaan di antara mereka berdua.